Halo Insan Hutama, saat ini kamu sedang menyaksikan sekilas Hutama Karya, terkini dan terdepan untuk hubungkan kebaikan. Apa sih sekilas Hutama Karya itu? Jadi, sekilas Hutama Karya merupakan sajian khusus bagi Insan Hutama yang akan membahas mengenai informasi penting tentang perusahaan selama 1 bulan ke belakang, mulai dari aksi korporasi, event, CSR, ataupun informasi lainnya agar Insan Hutama Karya semua stay update tentunya. Dan informasi ini akan kita bahas secara ringkas, akurat, dan asik untuk dinikmati. Penasaran kan? Apa aja sih isu-isu penting mengenai Hutama Karya selama 2 bulan pertama dari Januari sampai dengan Februari di tahun 2022 ini? Yuk, kita simak bersama. Insan Hutama, berita pertama datang dari strategi keuangan perusahaan. Untuk memperkuat kondisi keuangan kita, Hutama Karya telah menerbitkan penawaran umum berkelanjutan atau PUB obligasi 2 dan suku mudharobah berkelanjutan 1 atau suku yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pada September 2021 dan Januari 2022 dengan total penerbitan sebesar 2,83 triliun rupiah. Pada penerbitan obligasi dan suku ini, Hutama Karya berhasil mendapatkan kelebihan permintaan atau oversubscribe masing-masing sebanyak 3,9 kali pada tahap 1 dan 2,8 kali pada tahap 2. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor nih Insan Hutama Karya masih tinggi terhadap perusahaan. Penerbitan ini mendapatkan rating single A untuk obligasi dan rating single A syariah untuk sukuk mudharobah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Nah, yuk Insan Hutama, kita dukung terus Hutama Karya untuk dapat mencapai target rencana jangka menengah pemerintah Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional. Berita selanjutnya datang dari peresmian proyek-proyek strategis nasional nih Insan Hutama. Di awal tahun ini ada 2 proyek besar yang diresmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Tepatnya yang pertama, pada tanggal 14 Januari 2022, Hutama Karya berhasil merampungkan produk infrastruktur ketahanan air dan pangan di Sumbawa Barat, yaitu Bendungan Bintang Bano. Wah, selamat ya buat tim proyek Bendungan Bintang Bano. Kita harus bangga nih Insan Hutama, karena bendungan dengan daya kapasitas tampung sangat besar ini juga mampu mengairi sawah hingga 6.700 hektar. Yang tentunya dapat membantu para petani dan masyarakat sekitar untuk memenuhi ketersediaan air di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Nah, diresmikannya Bendungan Bintang Bano ini merupakan buah dari kerja keras teman-teman dan Insan Hutama yang ada di proyek Bendungan Bintang Bano. Sekali lagi, congrats ya! Nah, Insan Hutama, seperti yang tadi sudah saya bilang, selain peresmian Bendungan Bintang Bano, pada tanggal 4 Februari 2022 lalu, nah ini yang paling kita tunggu-tunggu nih, Hutama Karya juga berhasil merampungkan kembali salah satu mega proyek di Sumatera. Apalagi kalau bukan jalan tol Trans Sumatera. Nah, kali ini kita harus bangga nih Insan Hutama karena kita berhasil menyelesaikan ruas Binjai Langsa seksi 1 Binjai Stabat sepanjang 11,8 km yang langsung diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, kerennya lagi, Insan Hutama, Pak Jokowi juga memuji kalau jalan tol yang kita bangun ini tuh cukup mulus loh dan memberikan banyak manfaat bagi warga sekitar. Tak hanya dihadiri oleh Jokowi saja, peresmian ini juga dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, mulai dari Pak Basuki sebagai Menteri PUPR, juga ada Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno, kemudian ada Menko Marves Bapak Luhut, dan yang ditunggu-tunggu juga yakni ada Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani.
Nah, insan utama pasti penasaran kan kenapa ada Ibu Sri Mulyani dalam peresmian kali ini. Jadi, pada saat yang bersamaan, Hutama Karya juga melakukan penandatanganan Letter of Commitment atas penerimaan penyertaan modal negara atau PMN yang kita terima di tahun 2021 nih sebesar 25,2 triliun rupiah. Yang tentunya diperuntukkan untuk percepatan pembangunan mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera. Penandatanganan LOC ini diselenggarakan di Jalan Tol Binjai Stabat yang baru saja diresmikan karena merupakan salah satu ruas JTTS yang dimana pembangunannya menggunakan dana PMN tahun anggaran 2021. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan bahwa penandatanganan LOC atau kontrak kinerja ini dilakukan demi mewujudkan akuntabilitas dari dana yang telah diberikan kepada BUMN-BUMN yang mendapatkan penugasan pemerintah. Wow, keren banget ya insan utama pencapaian perusahaan kita di awal tahun ini. Nah, kita harus apresiasi buat teman-teman insan utama yang ada di lapangan dan juga teman-teman dari HK ini yang berhasil merampungkan proyek JTTS Binjai Stabat. Semoga tetap semangat untuk terus hubungkan kebaikan dalam menyelesaikan Jalan Tol Trans Sumatera yang masih cukup panjang ini. Kabar selanjutnya, pada 11 Januari 2022, Hutama Karya secara resmi telah memulai transformasi proses bisnis melalui implementasi penerapan teknologi Enterprise Resource Planning atau ERP secara menyeluruh nih insan utama. Digelar secara hybrid, Go Live ERP ini dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN, Ibu Nora Osloy Sinagalo. Kemudian juga dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Bapak Imam Bustomi, beserta tentunya seluruh jajaran Direksi Hutama Karya dan juga seluruh tim Project ERP. Nah, insan utama, Wakil Direktur Utama Hutama Karya Bapak Aloysius Hikro mengatakan bahwa saat ini di kalangan BUMN infrastruktur, Hutama Karya menjadi pionir atau yang pertama nih yang telah mengimplementasikan ERP dengan seluruh modul lengkap. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN Ibu Nora Osloy Sinaga menyampaikan bahwa Go Live ERP ini sebagai salah satu lompatan besar transformasi bagi Hutama Karya. Sebagai BUMN dengan total aset yang sangat besar, yakni mencapai 165 triliun rupiah di akhir 2022 mendatang, penerapan ERP ini tentunya menjadi sangat penting untuk dapat membantu manajemen memberikan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena ERP menyajikan data-data yang akurat, real time, dan reliable. Wah, selamat ya. Yuk, kita gunakan ERP ini dengan baik karena investasinya juga cukup besar dan kita bisa memanfaatkan untuk mengefisiensikan proses bisnis ke depan. Let's build a better future. Dan kabar terakhir datang dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL di Hutama Karya nih, insan Hutama. Kalian tahu nggak? HK Peduli lewat TJSL-nya Hutama Karya itu kembali hadir memberikan berbagai bantuan infrastruktur, sarana ibadah, dan fasilitas pendidikan khususnya di sekitar wilayah operasi perusahaan, yaitu di sekitar JTTS atau proyek-proyek lainnya yang ada di Riau dan di Jakarta. Nah, bantuan ini berupa pembangunan ruang kelas, kemudian pengadaan 15 unit komputer, serta bantuan infrastruktur penunjang lainnya dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah. Tak hanya itu, sebagai bentuk aksi cepat tanggap, Hutama Karya berkolaborasi dengan HKA dan HKI ini turun langsung untuk menyalurkan ratusan paket sembako bagi korban gempa di Banten. Seperti yang insan Hutama tahu bahwa di awal tahun kemarin, itu sempat terjadi gempa di Banten dengan skala yang cukup besar. Nah, oleh karena itu, Hutama Karya Group turun langsung untuk membantu korban di sana dengan harapan agar dapat membantu percepatan proses pemulihan warga sekaligus memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Semoga keadaan di sana cepat pulih kembali ya insan Hutama, dan juga ini merupakan bentuk komitmen Hutama Karya untuk terus hadir bagi masyarakat, jadi tidak hanya membangun infrastruktur saja tetapi juga optimal dalam penyaluran tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ada 3 hal yang menjadi kunci dalam kehidupan, yaitu jalani, nikmati, dan syukuri.
Sekian sekilas Hutama Karya kali ini, semoga dapat memberikan informasi yang cukup berguna dan bermanfaat bagi insan Hutama. Dan bagi insan Hutama sekalian, jika memiliki informasi menarik untuk dapat diangkat ke sekilas Hutama Karya, dapat menghubungi tim Corporate Communication ya. Nanti akan kita saring untuk ditampilkan dalam sekilas Hutama Karya selanjutnya. Akhir kata, saya Ahmad Maulana undur diri. Sampai jumpa di sekilas Hutama Karya selanjutnya. Mari kita sebarkan berita baik tentang Hutama Karya. Salam hubungkan kebaikan.